Shalom, saudaraku, damai di hati. Saudaraku, beberapa menit ke depan, mari kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-1. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami ketenangan agar kami dapat merenungkan Taurat Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Matius pasal 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Banyak orang mengerti ayat ini dan banyak orang yang menghafal ayat ini. Ayat ini sangat pendek tetapi memiliki makna yang dalam. Mari kita perhatikan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Penulis kitab Matius adalah Matius sendiri dan dia mengatakan bahwa silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berpikir sejenak, kenapa penulis kitab Matius ini dia tidak menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Yusuf dan Maria. Banyak orang mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, tetapi dalam Matius pasal 1 ayat 1 tidak memberikan informasi demikian. Tetapi informasi yang ada adalah inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius dia sampaikan bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Mengapa penulis kitab Matius yang adalah Matius sendiri dia menuliskan, mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham? Kenapa bukan anak Yusuf dan Maria? Mari kita pelajari. Inilah Matius pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata inilah. Apa kata inilah? Inilah artinya ada sesuatu yang mau ditunjukkan kepada saya dan saudara. Inilah, ini, atau lihat ini, atau sana, ya. Ingin memperlihatkan sesuatu. Apa yang mau penulis lihat? Apa yang penulis mau untuk kita lihat adalah inilah silsilah. Ternyata penulis kitab Matius atau Matius sendiri dia mau menunjukkan kepada kita, mau memperlihatkan kepada kita tentang silsilah. Apa itu silsilah? Silsilah adalah garis keturunan dari sebuah keluarga. Ada bapak, mama, ada anak, ada cucu, ada cece, ada cici, dan seterusnya. Itulah silsilah, garis keturunan. Nah, garis keturunan yang ingin diperlihatkan oleh penulis adalah garis keturunan silsilah dari seseorang yang bernama Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus ini? Siapa Yesus Kristus? Yesus adalah juru selamat. Matius pasal 1 ayat 21 memberikan informasi demikian, bahwa dia akan dilahirkan dan akan menjadi penyelamat dunia. Silsilah Yesus Kristus. Yesus menjadi penyelamat. Yesus adalah juru selamat. Sedangkan Kristus adalah Mesias atau seseorang yang diurapi. Ya, Kristus adalah seorang yang diurapi. Itu artinya Yesus Kristus adalah juru selamat yang diurapi. Ini menarik bahwa silsilah yang ingin ditunjukkan, yang ingin dilihatkan, ingin diperlihatkan, dipertunjukkan oleh seorang penulis yang bernama Matius kepada kita adalah silsilah dari seseorang yang adalah seorang juru selamat yang diurapi, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Kemudian dia melanjutkan bahwa silsilah Yesus Kristus anak Daud.
anak Abraham. Mari kita lihat anak Daud, anak Abraham. Mari kita mulai dengan Abraham. Ya, mari kita mulai dengan Abraham. Allah ternyata pernah berjanji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 bahwa dari keturunan Abraham maka akan lahir seorang anak yang akan memberkati, ya, akan memberkati kita semua melalui keturunan Abraham. Allah berjanji seorang anak yang melaluinya semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini janji yang diberikan Allah kepada Abraham, bahwa dari keturunan Abraham akan lahir seorang anak yang akan memberkati kita semua. Wow. Selanjutnya dengan Daud. Ternyata Allah juga pernah berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa putranya akan diangkat oleh Allah sebagai putranya sendiri dan akan ditetapkan sebagai penguasa yang benar atas semua raja di bumi. Ternyata anak Daud juga dijanjikan bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang berkuasa, Dan janji ini sementara ditunggu-tunggu oleh orang-orang saat itu yang hidup di zaman Yesus. Mereka sementara menunggu anak Abraham yang akan lahir dan anak Daud yang akan lahir. Siapa dia? Dan dia ternyata adalah Yesus Kristus. Ternyata maksud dan tujuan dari penulis untuk yang mengatakan bahwa silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham untuk meyakinkan orang-orang saat itu dan kita bahwa Yesus ini adalah anak yang dijanjikan itu, bahwa Yesus yang akan lahir, Yesus Kristus, dia adalah anak yang dinanti-nantikan oleh kita semua, Yesus Kristus. Wow. Mari kita lihat jarak antara Abraham dan Daud itu jauh, dan Daud antara Yesus itu juga jauh. Yesus lahir ketika Daud dan Abraham sudah lama meninggal. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa apa yang telah Allah sampaikan beberapa ribu tahun yang lalu sejak Abraham digenapi ketika Yesus lahir. Dan Allah telah berjanji kepada Daud beberapa ribu tahun yang lalu digenapi ketika Yesus lahir. Apa artinya? Artinya adalah Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Allah kita adalah Allah yang memenuhi janjinya. Apa yang sudah dia katakan pasti dia akan genapi. Ada banyak sekali janji Allah dalam Alkitab. Ada banyak sekali. Dan salah satu janji Allah yang sebentar saya dan saudara nanti-nantikan adalah janji kedatangannya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia akan datang menjemput saya dan saudara. Mari, saya mau mengajak saya dan saudara untuk kita berpegang pada semua janji-janji Allah, karena janji Allah adalah ya dan pasti. Tuhan berkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah merenungkan firman Tuhan bahwa Allah
yang berjanji adalah Allah yang menepati ya dan amin. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah. Oleh karena kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali, dan janji-Mu Engkau akan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom.